Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis ini, di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kita duduk bareng karena Allah. Semoga duduk barengnya kita ini yang dilandasi kecintaan kita kepada ilmu, dilandasi karena keikhlasan kita beribadah kepada Allah, ini subhanallah bisa menjadi wasilah agar kita nanti di hari kemudian di akhirat akan dikumpulkan pula dalam keadaan ridho dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqin azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Semoga dengan barokah dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua oleh Allah Ta'ala dimudahkan selalu untuk bisa meneladani akhlak budi pekerti luhur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tergolong sebagai hamba Allah yang bisa mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. InsyaAllah di pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu, mbak-mbak, ibu-ibu. Subhanallah, di minggu lalu kita telah belajar bersama mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik. Subhanallah, di minggu lalu kita telah bahas terkait penafsiran apa itu perintah dari Allah agar subhanallah para hambanya senantiasa berlaku baik. Tidak hanya sekedar berlaku baik, tapi di ayat ini Allah pula menegaskan kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Artinya dalam perbuatan baik ini ada cara, ada aturan. Baik menurut manusia belum tentu itu baik menurut pandangan Tuhan. Subhanallah, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ayat ini Allah tegaskan kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini di antara penafsirannya adalah perbuatan baikmu mesti berlandaskan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti berlandaskan hal-hal yang Allah ridhoi, Allah senangi. Subhanallah. Maka ketika ada ayat kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, maka perbuatan baik Allah kepada kita para hambanya ini yang terbaik, bukan yang asal-asalan. Dan Allah itu sifatnya innallaha la ya'muru bil fahsya, bahwa Gusti Allah selamanya tidak akan menyuruh hambanya terkait hal-hal yang buruk, ataupun Gusti Allah subhanallah sama sekali tidak menginginkan, tidak menghendaki hambanya tertimpa hal-hal buruk. Subhanallah, yang Allah kehendaki bagi para hambanya adalah kebaikan dan kebaikan untuk mereka. Maka ketika ada kama ahsanallahu ilaik, maka di sini mengingatkan kita agar kita ketika berbuat baik, ingatlah perbuatan baik ini sesuai dengan ketentuan agama Allah atau tidak.
Terkadang menurut logika kita sebagai manusia, ini baik, subhanallah. Tapi terkadang baik ini belum tentu sesuai dengan aturan syariat. Tapi ketika sesuai dengan aturan syariat, maka dipastikan itu hal baik, subhanallah. Maka kama ahsanallahu ilaik mengingatkan kita juga agar segala kebaikan yang kita lakukan apapun itu, segala perlakuan baik yang kita lakukan, baik melalui tenaga, baik melalui tindakan, baik melalui ucapan, pemikiran, ide dan lain sebagainya, maka sesuaikan itu dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Makanya Imam Ghazali menyatakan siapa yang mendambakan jalan kebahagiaan sementara mereka tidak mengikuti jalan kenabian, maka kebahagiaannya hanyalah kedustaan belaka, hanyalah angan-angan belaka. Artinya kebahagiaan yang hakiki adalah mereka yang bisa mengikuti tuntunan para nabi. Tuntunan para nabi ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara tidak langsung artinya, maka ketika kamu mendambakan kebahagiaan dunia akhirat, maka taatilah Allah Tuhanmu, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulmu ini. Subhanallah. Karena Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ini menyempurnakan agama-agama sebelumnya yang dibawa oleh para nabi sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam, yang keseluruhan itu berasaskan tauhid. Subhanallah. Maka ketika ada ayat Allahu ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik, ini satu mengingatkan kita agar perbaikan diri yang kita lakukan atau perlakuan baik yang kita lakukan harus disesuaikan dengan syariat agama Allah. Ini yang pertama. Subhanallah. Yang nomor dua, kama ahsanallahu ilaik mengingatkan kita, subhanallah, bahwa Allah telah berbuat baik kepada kita itu sebaik mungkin. Allah tanpa pamrih memberikan welas asihnya kepada kita. Subhanallah. Terbukti bahwa Gusti Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Zat yang maha pengasih, yang pengasihnya ini tidak pilih kasih. Yang beriman, tidak beriman, yang taat maupun yang fasik, semuanya terkena manfaat dari sinar matahari. Semuanya di dunia ini diberi rizki oleh Allah, merasakan subhanallah sejuknya air dan lain sebagainya. Ada Ar-Rahman Allah yang kasihnya tak pilih kasih. Subhanallah. Subhanallah. Maka kita pun diperintahkan demikian. Mengingat ayat tersebut, kama ahsanallahu ilaik, maka kita ketika berbuat baik, bismillah. Perbuatan baik itu kita lakukan menurut versi terbaik yang kita bisa. Untuk Allah. Lah ini, untuk Allah. Maka kama ahsanallahu ilaik juga mengingatkan kita agar perbuatan baik kita itu berlandaskan ketulusan, keikhlasan yang benar-benar dilakukan hanya menurut ridho Allah, mencari ridho Allah dan cinta Allah ini. Subhanallah. Dan kama ahsanallahu ilaik juga mengingatkan kita bahwa Gusti Allah memberikan kebaikannya kepada kita tidak yang asal-asal. Semuanya istimewa. Satu kenikmatan saja Allah cabut, subhanallah. Itu terasa sekali bedanya, subhanallah. Mohon maaf ibu-ibu, kita diberi lidah, diberi rasa oleh Allah. Kalau lidah kita tidak sehat, kita tidak bisa merasakan itu nikmatnya asin, pedas, manis, gurih, asrap dan lain sebagainya. Kita bisa merasakan semua itu karena Allah memberikan nikmat sehat pada lidah kita, betul tidak? Jika coba
kenikmatan lidah itu Allah cabut saja, maka semua makanan gak ada rasa. Betul tidak? Senikmat apapun, seladat apapun makanannya tidak ada rasa, sama saja. Lah ini subhanallah. Ini baru hal-hal yang sepele, belum hal-hal yang besar. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka artinya Gusti Allah telah berbuat baik kepada para makhluknya. Karena sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang tidak hanya sekedar mencipta, tapi mereksa, merawat, memenuhi kebutuhan seluruh makhluknya dengan terbaik, dengan sesuatu yang baik. Maka ketika kita mengingat ayat wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik, maka ini kalau ditafsirkan secara terjemah saja sebagaimana Gusti Allah berbuat baik, maka mustahil manusia bisa mengikuti. Karena kita adalah hamba, makhluk yang terbatas kemampuannya, hamba yang awami. Subhanallah. Tidak mungkin kita bisa secara sempurna mengikuti akhlak agung Tuhan semesta alam yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Maka ketika ada perintah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik, maka mesti tidak ada yang bisa mempraktekkan ayat ini. Karena tidak ada yang bisa mengikuti akhlak Tuhan semesta alam. Subhanallah, bagaimana mungkin kebaikan Sang Rabbul Alamin, Sang Khalik bisa diimbangi, bisa ditandingi oleh sang makhluk yang dicipta? Tidak mungkin. Subhanallah. Maka tidak ada yang bisa menandingi kebaikan Allah kepada para makhluknya. Maka ketika ada ayat ini, maka para mufassir menafsirkan dengan cara seperti ini. Maka lakukanlah kebaikan-kebaikan itu dengan versi terbaikmu. Subhanallah. Maka lakukanlah ketaatan itu sekemampuanmu dan seversi terbaikmu. Maka ada dua perintah. Yang pertama bagi yang awam kita ini, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuanmu. Tapi ketika ini sudah jalan, bisa istiqomah, bisa tertata, maka tidak mandeg. Gusti Allah terus memotivasi agar hambanya naik level, naik statusnya. Dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tadi Gusti Allah melihat keadaan kita, oh masih segini kemampuannya, maka mastata'tum, sok takwa sekemampuanmu, berbuat baik sekemampuanmu. Kemampuan orang beda-beda. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ketika sudah jalan ini, takwa yang mastata'tum bisa istiqamah, maka Allah terus memotivasi agar hambanya naik level, tidak stuck di tempat. Dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dengan sebaik-baiknya takwa. Bertakwalah kalian semua dengan sebaik-baiknya takwa. Maka di sini subhanallah ada anjuran atau perintah Allah agar jangan mudah merasa puas diri terhadap hal-hal baik. Ingat, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ada yang berilmu, kita merasa nih sudah berilmu. Kita harus sadar ada yang lebih berilmu daripada kita. Ada kita sudah belajar solih, kita sudah merasa solih. Ingat, jangan merasa paling solih, karena ada yang lebih solih daripada kita. Kita sudah melakukan istimewa kebaikan-kebaikan, ngaji dijalani, puasa dijalani, tadarus dijalani, sedekah dijalani, wirid dijalani. Jangan merasa diri yang terbaik. Kenapa? Di atasmu ada yang lebih baik lagi daripada dirimu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di sini subhanallah. Maka artinya ayat ini pula menunjukkan bahwa Allah menghendaki hambanya agar terus meningkatkan
kemampuannya, meningkatkan fasilitas yang Allah telah berikan kepadanya, memanfaatkan sebaik mungkin. Ayo, takwa terus, jangan mandek di sini. Subhanallah. Makanya dalam ayat lain, dalam surah Al-Insyirah, Gusti Allah mengatakan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini prinsip daripada agama Islam, agar terus beristiqomah dan melakukan yang terbaik daripada istiqomah itu. Dalilnya mana? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kamu telah merampungkan suatu urusan, jangan mandek di tempat. Cari urusan lain yang baik, yang bermanfaat bagimu, lakukan itu. Subhanallah. Maka dalam tafsir-tafsir, subhanallah, kalau dalam segi ibadah, ketika sudah rampung salat, jangan langsung assalamualaikum, langsung minggat kemana? Subhanallah. Wiridan dulu, istighfar dulu, ada istighfarnya, ada tadarusnya, meskipun 1 kaca, 2 kaca. Subhanallah. Artinya terus Allah menyuruh kita untuk memperbaharui, senantiasa memperbaharui ibadah-ibadah kita. Yuk, sudah ini zikirannya, ayo apalagi ya. Subhanallah. Sedekahnya belum, saya mampunya 1.000, 2.000 nggak apa-apa, ini sedekah sudah, apalagi ya. Terus dicari kebaikan lah. Ini sifat daripada orang beriman, muslim, muslimat. Subhanallah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Cuman terkadang penyakit kita mudah merasa puas diri. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Maka ketika kita melihat sejarah para aulia illah, kekasih Allah, itu gak ada capek-capeknya berdakwah, gak ada capek-capeknya menuntut ilmu. Meskipun umurnya sudah 80 tahun, 90 tahun, masih itu ngaji. Subhanallah, berdakwah, terus mengerjakan kebaikan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena subhanallah ditanyakan, ya Syekh, kok gak capek-capek? Istirahat dulu. Dijawab oleh Syekh ini, istirahat saya nanti kalau sudah mati. Di dunia tempatnya kerja keras, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa memanfaatkan kehidupan yang Allah beri ini dalam ketaatan, dalam ketakwaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Ini punten live streaming badan, live streaming ya. Subhanallah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Subhanallah. Dan ayat selanjutnya, wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salah satu hadisnya yang berbunyi, innallaha ta'ala haffal islam bimakarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi Islam dengan akhlak-akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik. Maka ketika saya membaca hadis ini, subhanallah, saya teringat nasihat dari pamanda guru Walid Muhammad Husain Nawawi, Allah yarham. Beliau pernah bilang seperti ini, subhanallah, ketika seseorang berbicara tentang Islam, maka yang dibicarakan adalah 2 hal. Inti daripada Islam itu 2 hal. Yang pertama tauhid. Yang nomor 2 akhlakul karimah. Karena intinya Islam, isinya Islam ya akhlakul karimah yang dilandasi dengan ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, makanya kenapa ketika ada wahsin, perintah berbuat baiklah, tidak mandek di sini, tapi Allah meneruskan kama ahsanallahu ilaik, langsung disandarkan kepada Allah
Sandaran ini makna tersirat dari tauhid. Subhanallah. Subhanallah. Makanya ada arif billah. Subhanallah. Saya penjelasan ini dapat dari Pamanda Guru Walid. Subhanallah, bahwa yang dinamakan ma'rifat, inti daripada hidup ini apa? Ma'rifat billah. Kenapa ketika Allah berfirman dalam ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sekali-kali bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah ini ibu-ibu, subhanallah, maknanya kalau dalam pandangan ahli sufiyah, para bijak bestari adalah ma'rifat billah. Jadi seakan-akan ketika Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sekali-kali Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar bisa bermakrifat kepada Allah. Ma'rifat itu apa? Kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mengerti kuasa Allah begitu luar biasa dahsyat, pengasihnya Allah tiada tanding, tiada banding, sifat jamal, sifat jalal Allah yang begitu agung. Kalau kita tidak kenal Allah, makanya ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Subhanallah. Subhanallah. Dikatakan bukan tidak berjumpa tidak sayang ya. Kalau cinta, pengenalan harus melalui perjumpaan, maka kita sulit bisa mencintai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup 1400 tahun setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Tapi coba lihat zaman sekarang saja, betapa banyak muslim-muslimat yang menyimpan cinta yang begitu dalam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta tidak harus dilandaskan dengan perjumpaan, pertemuan, tapi apa? Perkenalan. Yang penting tahu, kenal, paham. Loh, bagaimana bisa kenal kalau nggak berjumpa? Kamu taunya caranya berjumpa saja. Sekarang coba, subhanallah, orang ingin menyatakan rindu nggak harus bertemu. Sekarang ada HP, betul tidak? Ada surat, ada email dan lain sebagainya, bisa kita ungkapkan lewat situ. Kita terbatas oleh jarak, subhanallah, tapi kita bisa saling berkomunikasi, menjalin hubungan. Kenapa? Ada teknologi. Lah, teknologi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa kenal dengan Allah, kenal dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Teleponnya apa? Ilmu. Subhanallah. Dengan ilmu ini merupakan telepon kita, penyambung kita antara kita dengan Allah, kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Kanjeng Nabi sudah mewanti-wanti, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang oleh Allah dikehendaki kebaikan, maka akan dipahamkan itu dalam masalah agama khususnya. Karena dalam pengetahuan agama ini kita bisa mengenal Allah, mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu, alhamdulillah, perkumpulan yang seperti ini merupakan perkumpulan yang sangat diagungkan oleh Allah, diagungkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara riwayatnya itu disebutkan menghadiri satu majelis ilmu itu lebih dicintai dengan mengerjakan subhanallah salat 1000 rakaat. Subhanallah, kita seumur hidup pernah dereng salat 1000 rakaat, ya Allah, subhanallah, kakinya bisa subhanallah kayak wis 12 rakaat mohon kuis ake bisa duha subhanallah, tahajud subhanallah nggih mboten. Cuman subhanallah, masyaallah, masyaallah, ini 1000 rakaat. Lah, dibanding kita mengaji satu bab daripada ilmu, itu ngajinya saja ya, itu lebih afdol, subhanallah. Apalagi belum dari rumah tindak ke majelis ilmu, itu dihitung
sebagaimana orang yang jihad fi sabilillah. Subhanallah. Maka dalam kitab, subhanallah kalau tidak salah, Rawdatul Muttaqin fi Bayani Haditsil Arba'in karya Walid, subhanallah, itu disebutkan tentang kemuliaan bab mencari ilmu. Bahwa orang yang mencari ilmu itu ketika dia istiqomah, ketika dia meninggal dalam keadaan mencari ilmu, istiqomah dalam mencari ilmu, subhanallah, maka tingkatannya di bawah para nabi. Subhanallah, tingkatannya di bawah para nabi. Yang membedakan dengan nabi adalah apa? Nabi diberi wahyu. Subhanallah. Ini menunjukkan keagungan orang yang mau belajar ilmu. Karena apa? Dengan ilmu ini kita paham Allah, kenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kenal Allah, sesuailah kita dengan ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum. Subhanallah. Masya Allah, thumma masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kembali lagi tadi ini sedikit dibahas. Saya ingat pesan dari Pamanda Guru bahwa yang dinamakan liya'budun itu liya'rifuni, bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah. Yang dinamai ma'rifat, saya ingat sekali itu kalamnya, subhanallah. Ini katanya dapat dari syekhnya pemahaman seperti ini, bahwa yang dinamai liya'rifun itu apa? Idrakun jazimun bihaitsu laysa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi' nasyi'un an dalilin. Ini subhanallah. Idrakun jazimun, penemuan yang mantap. Artinya ketika orang mencari ilmu, dia tahu ilmu itu tanpa keraguan, dia meyakini ilmu itu. Pengetahuannya mantap tanpa didasari dengan keraguan. Keyakinannya yang mantap tanpa disertai dengan kebimbangan. Idrakun jazimun bihaitsu laysa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi', sesuai dengan aturan Allah, syariat Allah. Nah, seperti tadi, mengapa wa ahsin kama ahsanallahu ilaik? Berbuat baik bukan hanya versi kita, karena versi manusia belum tentu itu sesuai dengan versi Allah. Tapi berbuat baiklah versi Allah, maka baiklah semuanya. Lah, ini maksud dari muwafiqun lima fil waqi', harus sesuai dengan syariat. Kita kepingin sholat, subhanallah, subhanallah, kepingin sholat, subhanallah, tiba-tiba ada cicak umpama, ya Allah, cicaknya mati, saking kasih sayangnya kita kepada cicak, lagi sholat di bawah, di mukenah kita, agar apa? Agar adem, jare dewek si kegawalan yang berkahe sholat, subhanallah. Ini berbuat baik jare dewek, subhanallah. Ketika sholat membawa batang, membawa bangkai, gak sah sholatnya. Nah, di sini muwafiqun lima fil waqi', berbuat baiklah, beramallah sesuai dengan syariat Allah. Kita pengen sedekah. Sedekah itu luar biasa, subhanallah, keagungannya, pahalanya. Ada syarat dari sedekah yang diterima oleh Allah. Hartanya harus halal, caranya harus baik. Kita kepingin sedekah, duit wis pengen sedekah, ngupaye maning nyipatani, ngupaye maning ngundat-ngundat, ngupaye maning nyakiti, ngisin-ngisini, tidak sesuai dengan syariat Allah. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Sampai-sampai dalam Quran disebutkan qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan pemaafan, khairun, lebih baik, min sadaqati yatba'uha adza, dari sedekah tapi diungkit-ungkit, tapi dengan menyakiti, dengan mempermalukan orang yang diberi. Lah, ini enggak sesuai. Maka wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah versinya Allah, sesuai dengan syariat Allah. Niatnya benar, bagus, caranya enggak sesuai dengan syariat Allah, enggak diterima. Maradudun la tuqbalu.
Atau wis ya Allah kepingin sodokoh pisan, subhanallah, hartanya dari korupsi umpama, dari ngentit, dari suatu yang bukan haknya, bukan dari harta halal, yang nggak bisa juga lah di sini. Makanya berbuat baiklah versi Allah. Artinya ketika kamu berbuat baik dari A sampai Z itu sesuai dengan aturan Allah. Maka ini yang wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mafhum ya? Lah disinilah muwafiqun lima fil waqi'. Nasyi'un an dalilin. Yang itu semua berlandaskan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Mohon maaf sekali. Subhanallah, ada umpama yang subhanallah kita riyadhah umpama. Umat Islam ada riyadhah 40 hari puasaan umpama wiridan. Berlandaskan karena Allah sesuai dengan aturan agama Allah diterima. Adapun orang-orang yang di luar sana petapa subhanallah umpama ini subhanallah dan lain sebab puasa. Subhanallah, tapi bukan berlandaskan nasyi'un an dalilin. Nasyi'un an dalilin ini apa? Perbuatan baiknya mesti berlandaskan dengan tuntunan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita puasa, maka jangan sampai lupa puasa ini ngikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Punten ibu-ibu, punten non muslim pun ada yang puasa mboten? Ada ibadah puasanya. Tapi apakah termasuk ini terkategori sebagai amalan Islam? Tidak, karena bukan nasyi'un an dalilin. Paham ya di sini? Maka harus berlandaskan nasyi'un an dalilin ini. Inilah yang dimaksud oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ketika kamu mencintai Allah, ingin dicintai oleh Allah, maka fattabi'uni, ikutilah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai lupa, kebaikan apapun yang kita lakukan, niatkan seluruhnya untuk bisa meneladani, mengikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah nasyi'un an dalilin yang menyebabkan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Punten, umat selain Islam mungkin ada mereka yang bersedekah, yang berbuat baik, tapi apakah itu nasyi'un an dalilin? Tidak, karena panutannya bukan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan miftahul khairnya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka Kanjeng Nabi ditaruh di akhir menjadi khatamun nubuwah sebagai penutup para nabi. Tidak menyalahkan agama sebelumnya yang dibawa oleh para nabi, tapi untuk membenarkan dan menyempurnakan. Maka harusnya yang cerdas ikuti. Subhanallah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtahuna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil. Jadi akhlaknya Kanjeng Nabi bakal datang membenarkan ajaran sebelumnya, menjadi khatamun nubuwah. Itu sudah dijelaskan sebenarnya di kitab-kitab subhanallah sebelum Islam, kitab-kitab samawi seperti Injil, subhanallah, seperti Taurah dan lain sebagainya. Itu subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka berbahagialah kita yang sudah dari lahir dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala syahadat. Kita baru lahir sudah diadzani, diiqamati, subhanallah. Maka kita jaga itu kemuliaan Islam ini dengan apa? Dengan istiqomah kita, dengan subhanallah senantiasa memperbaharui amalan-amalan baik, subhanallah. Tapi bukan berarti kita merendahkan orang yang mungkin tidak seagama dengan kita. Ini bukan akhlak Islam seperti ini. Kita justru harus merangkul, harus berbuat ihsan
yang baik, yang terbaik kepada mereka. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik juga diartikan sebagai berbuat baiklah tanpa pandang bulu. Makanya Gusti Allah mengatakan dalam ayat lain, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Bahwa Gusti Allah menciptakan kita ini ada laki-laki, ada perempuan dari golongan suku ini, suku itu, kaum ini, kaum itu. Ada yang berkulit putih, berkulit hitam. Beda-beda rasnya, sukunya, marganya, turunannya. Tapi semua itu tidak menjamin kemuliaan. Yang menjamin kemuliaan adalah satu, takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya yang termulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling berilmu, bukan yang paling mulia nasab turunannya, bukan yang paling tinggi martabatnya. Subhanallah. Tapi yang paling takwa. Ketika kamu punya harta, gunakan hartamu untuk ibadah. Punya ilmu, ilmumu untuk ibadah. Punya gelar martabat, gunakan itu semua untuk ibadah. Apapun yang kamu punya untuk ibadah, maka inilah wasilah daripada bertakwa kepada Allah. Maka insya Allah kita termasuk akramakum indallahi atqakum. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka bagaimana sikap orang beriman yang baik? Maka bismillah. Fa'idha farauta fansab wa ila rabbika farghab. Terus saja, terus. Meskipun kadang tersandung, terpleset dalam kesalahan, jangan bosan-bosan minta ampun kepada Allah melalui nasyi'un an dalilin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Karena kita mesti orang awam, ada saja keplesetnya, ada saja ghaflahnya, ada saja kelirunya. Subhanallah. Maka yang terbaik adalah enggak bosan-bosan minta ampun kepada Allah. Maka kata Al-Habib Ali Al-Jufri, subhanallah, ingatlah bahwa setan itu enggak capek-capek menggodamu, menjerumuskanmu. Maka kamu jangan capek-capek untuk bertaubat, untuk kembali, untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini subhanallah. Melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Ini kata Quran. Walau annahum idzalamu anfusahum, jika di antara kita ini ada yang berbuat zalim, menzalimi diri kita sendiri dengan apa? Dengan maksiat, dengan perbuatan-perbuatan yang Allah larang, kita langgar semua itu. Maka ja'uka fastaghfirullah, kita ingin minta ampun kepada Allah, pengen taubat, kita merasa bersalah, ya Allah, salah meninggal ya Allah, dosa meninggal, Allah minta ampun. Subhanallah, maka datang kepada kanjeng Nabi, ja'uka, datang kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta ampun kepada Allah. Maka ketika datang kepada kanjeng Nabi, berwasilah melalui kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastaghfara lahumur rasul. Kanjeng Nabi memintakan ampun untuk kita, beristighfar untuk kita, mohon syafaat kepada Allah untuk kita, maka lawajadullaha tawwabar rahimah, maka kita akan mendapati Allah zat yang maha pengasih, maha penerima taubat. Ini kuncinya, ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul, maka kita akan dapatkan itu, lawajadullaha tawwabar rahimah. Maka di sini nasyun an dalilinnya. Apapun kebaikan yang kita kerjakan, jangan sombong, jangan ngaku-ngaku ini karena kebaikan yang kita punya, ini karena diri kita yang baik, yang solih. Bukan. Tapi ketika kita mampu mengerjakan kebaikan ini, hidayah Allah,
Dan ini teladan dari panutan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat bersama ya, wabil khusus untuk diri saya pribadi dan semua yang hadir di sini, maka jangan sampai lupa kebaikan sekecil apapun, niatkan itu untuk mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya ingat pesan Walid, subhanallah, kalau lagi sholat ketika takbir nggak ingat kanjeng Nabi, kurang afdol, bukan afdol. Kamu bisa sholat, bisa ngerti takbir karena kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allahu Akbar, sholatnya ya Allah ini saya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ketika sholat itu ibu-ibu kita berkesempatan mbak untuk bertakalum bukan hanya dengan Allah, dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu subhanallah pingin boten saged ngobrol sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepingin boten mbak. Ya Allah kok lemes niki, pingin boten niki. Masya Allah. Ya Allah, ketika sholat, kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sholat, orang sholat itu ibu-ibu dari maghrib sampai masyrik, dari masyrik sampai maghrib, timur ke barat, barat ke timur. Sholat itu tiap waktu orang, setiap kali assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh disebut, Rasulullah itu dengar salamnya, jawab salamnya. Subhanallah. Ini kemuliaan Allah yang Allah beri kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Nabi kita loh. Rasul kita, panutan kita. Kita mulia memeluk Islam karena kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita salat, setiap kali ketika tahiyat itu kan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu. Lafadznya langsung khitab. Assalamu alayka. Salam sejahtera untukmu. Seakan-akan kita langsung sedang berhadapan dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan gaib ya. Subhanallah. Subhanallah. Tapi langsung assalamu alayka. Seakan-akan kita langsung berhadapan, mengucapkan salam di depan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kita salami bukan hanya yai kita, bunyai kita, orang tua kita, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dapat salam oleh Allah. Kita bisa salam langsung kepada kanjeng Nabi. Ini sebuah kemuliaan, keagungan yang luar biasa dahsyat yang Allah beri kepada umat Islam. Ini kemuliaan umat Islam. Dan kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersalam kepadaku maka aku pasti jawab salamnya. Maka ketika kita assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasul dengar itu salam kita, ibu-ibu, mbak-mbak. Jangan dikira gak dengar, Rasul tahu ini fulanah bin fulan, ini ibu ini mbak ini, anaknya ini, tahu itu. Subhanallah, ini Rasul jawab. Loh kita gak dengar, kita telinga kata hijab. Subhanallah, telinga kita banyak hijabnya. Hijabnya apa penutupnya? Hijab itu apa penutup, ibu-ibu? Apa penutupnya? Banyak suara-suara dosa yang telah kita dengar ini, yang mengurangi ketajaman pendengaran kita untuk bisa mendengar suara kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran ketika para wali-wali Allah, kekasih Allah, seringkali dalam sirah disebutkan sejarah itu, ketika saya bersalam maka saya langsung di waktu itu juga mendengar jawaban salam dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebenarnya yang disalami bukan hanya para wali Allah, seluruh umat Islam dijawab salamnya. Cuman bedanya ada yang Allah beri kemampuan untuk mendengar karena kebersihan hatinya, kebersihan jiwanya, telinganya dari dosa. Allah buka itu hijab, Allah dengar salam Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini mungkin belum sampai di tingkat itu, tapi semoga di suatu hari nanti, ya Allah, minta kita ketika salam kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi menjawab salam kita dengan suara indahnya, lembutnya, syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin bijahi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabb. Subhanallah. Maka ibu-ibu, subhanallah, maka usahakan ketika sholat, minimalnya kalau kita belum bisa mancung nih Gusti Allah, ingat kita ngadep Kanjeng Nabi, insya Allah tertuntun. Subhanallah, insya Allah tertuntun. Jangan ketika Allahu Akbar, tiba-tiba Assalamualaikum, baik. Karena pikirannya, aduh dagangannya belum beres. Aduh subhanallah kok kiki mangane apa. Aduh masaknya apa. Aduh gombale dereng diangkat wis udan dikit. Aduh subhanallah. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wis salami baik nih. Subhanallah. Kenapa? Kok beli ingat Kanjeng Nabi, beli ingat Gusti Allah ini. Subhanallah, PR kita bersama. PR kita bersama ini, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Dan istimewanya ketika kita salam kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapat jawaban salam yang istimewa, doa dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sebenarnya ini salamnya Allah kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj menghadap kepada Allah. Gusti Allah sing salam ning Kanjeng Nabi. Subhanallah. Kanjeng Nabi salam matur dumateng Gusti Allah ketika menghadap. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna ketika Mi'raj itu. Subhanallah, fi sidratil muntaha menghadap kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu salamnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Subhanallah, adabnya seorang hamba kepada Tuhannya. Dan Allah sifatnya subhanallah dirayu sedikit Allah bakalnya berg-bergan. Makanya dalam hadis qudsi, siapa yang satu melangkah menujuku, maka aku akan menyambutnya 10 langkah. Jadi ibu-ibu ketika ada gerenjet atik setitik bae kebagusan. Gusti Allah ngupai rahmat 10. Belum dilakoni. Sudah tergerak 1 langkah saja pingin ngelakoni ibadah, Gusti Allah menyambut 10. Ketika kita hamba melangkah 10 langkah, Gusti Allah nyambut 100. Ini fil hadits qudsi, sahih hadisnya. Artinya apa? Satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, Gusti Allah balasnya berkali-kali lipat. Disinilah makna ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu minimalnya, paling minimalnya satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Itu minimalnya. Kalau lebih afdol lagi, tergantung kualitas imannya, adabnya, takwanya, bisa dikali lipat hingga 700 kali lipat, hingga tak terhingga. Subhanallah. Saking lomane Gusti Allah. Subhanallah. Maka ketika Kanjeng Nabi salam at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah, Allah tidak, subhanallah, Allah tidak melupakan siapa hambanya yang bisa memujinya dengan sebenar-benarnya pujian. Maka Gusti Allah pun memuji Kanjeng Nabi dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gusti Allah ngupai salam ning Kanjeng Nabi, bukan assalamu alayka ya Muhammad, bukan ibu-ibu, tapi assalamu alayka ayyuhan nabi. Panggilan gelarnya yang mulia. Gusti Allah mawon semonten agungnya mengagungkan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ayat Al-Quran turun,
Makana apa ya itu ayatnya itu ya, subhanallah. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kamu memanggil Rasulullah sebagaimana panggilan kamu dengan orang-orang biasa selain Kanjeng Nabi. Makanya saya meneladani akhlak para guru ketika nyebut Kanjeng Nabi itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Kanjeng Nabi. Ada bagindanya, ada kanjengnya sebagai apa? Bentuk penghormatan. Itu bukan basa-basi yang tiada arti, Ibu-ibu. Itu berlandaskan firman Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Yang Gusti Allah hebat dan Maha Agung yang menciptakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, itu memuliakan beliau ketika berjumpa langsung dengan beliau dengan roh dan jasad Kanjeng Nabi ya. Subhanallah, saya meyakini yang pendapat roh dan jasadnya Kanjeng Nabi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebutan ayyuhan nabi, panggilan gelarnya. Masa kita ngundang Muhammad ya baik, subhanallah. Maka akhlak para guru, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong Jawa Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebutan Kanjeng baginda itu sebutan penghormatan, bagian dari adab kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meneladani akhlak Allah. Allah mengajarkan kepada para hambanya loh. Allah mau nyebut Kanjeng Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ini jangan sepelekan ibu-ibu, subhanallah. Ini ketika kita bisa menghormati, mengagungkan apa yang dihormati Allah, apa yang diagungkan oleh Allah, maka ini timbul dari ketakwaan yang ada di hati. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Subhanallah. Coba Mbak Pondok kita sedikit melebar ya. Subhanallah, di Quran, subhanallah, Gusti Allah manggil Kanjeng Nabi itu dengan panggilan gelar semuanya. Subhanallah. Ya ayyuhan nabiyyu haridul mu'minina 'alal qital. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabi, subhanallah. Lo gelarnya ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Itu panggilan kasih Allah, gelar-gelar agung. Yasin, Hamim, itu semuanya subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kalaupun menyebut nama Muhammad, maka dibarengkan dengan kedudukan Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ketika disebut nama Muhammad, Allah sanding dengan gelarnya langsung. Kanjeng Nabi bukan hanya Muhammad biasa, laki-laki biasa, bapakmu biasa, tapi ini khataman nabiyyin, utusan Allah. Muhammadur Rasulullah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammad Rasulullah. Maka ketika Muhammad langsung disanding dengan gelarnya Rasulullah, Rasulullah. Subhanallah. Lah ini Gusti Allah sampai dengan sebutannya mawon ku mengistimewakan dengan sedemikian rupa. Masa kitanya umat biasa yang insya Allah tidak menjadi biasa lagi, akan luar biasa ketika bisa meluar biasakan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa itu. Sudah sewajarnya kita mengagungkan karena memang sudah agung Kanjeng Nabinya. Dan ketika kita mengagungkan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan hanya untuk mengagungkan Kanjeng Nabi, tapi mengagungkan kita yang awam ini. Makanya ibu-ibu ketika ada perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, jangan salah paham. Tengok dulu ayat sebelumnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha, sungguhnya Allah
Ini sumpah, ada taukid. Sungguhnya Allah wa malaikatahu beserta para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli 'alaihi. Itu yusallun itu fi'ilnya mudhari'. Dalam ilmu bahasa Arab, fi'il mudhari' itu apa? Maknanya tajaddud, istimrar. Artinya terus-menerus dan selalu memperbaharui. Artinya, Ibu, subhanallah, sampai seniki Gusti Allah setiap detik, setiap menit solawat dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat solawat dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, ila yaumil akhir. Yusallun fi'il mudhari'. Artinya bukan hanya waktu itu saja Gusti Allah salawat Kanjeng Nabi, sampai detik ini, jam ini, dan hingga hari akhir nanti selalu Gusti Allah solawat dumateng Kanjeng Nabi. Para malaikat solawat dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka punten, ketika ada perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, wahai orang-orang beriman, selawatlah kamu, bersalamlah kamu untuk Rasul. Apalah arti selawat kita yang awam gini, betul tidak? Yang Kanjeng Nabi wis cukup kemuliaannya. Gusti Allah sampai detik ini solawat kangge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat solawat kangge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa gunanya solawat kita? Bukan untuk mengagungkan Rasulullah. Ketika ada perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, itu perintah agar kita bisa mengagungkan diri kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sholawat kepada orang yang begitu diagungkan oleh Allah, kita terbawa ikut agung. Betul tidak ibu-ibu? Kita subhanallah datang di toko minyak wangi, nembe masuk kemon wis mambu wangi nggih mboten? Lah iku maksudnya. Ketika Allah merintahkan kita sholawat bersalam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk mengagungkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah agung, sudah cukup agung dengan salawatnya Allah. Salawatnya Allah satu saja ibu-ibu, satu mawon, dengan seluruh ibadah dari awal penciptaan sampai yaumul qiyamah ditimbang. Itu enggak ada apa-apa ibadah ini dengan satu sholawatnya Gusti Allah Ta'ala. Loh, barang jari Qur'annya yusalluna 'alan nabi, selalu bersolawat, maka tiada tanding, tiada banding kemuliaan, keagungan yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahnya, puji syukur kehadirat Allah yang memuliakan kita dengan dijadikan dengan umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka ketika ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, itu perintah untuk mengagungkan diri kita sendiri sebenarnya melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada perintah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, mengikuti Kanjeng Nabi, bukan untuk Kanjeng Nabinya, untuk agar kita meraih cinta Allah, meraih ampunan Allah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka di sini, maka ibu-ibu pun dan kembali lagi di salat, ketika kita assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh, maka coba usahakan itu kita angan-angan kita sedang betul-betul menghadap kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada Allah mungkin kita masih jauh umpama subhanallah, sudah Kanjeng Nabi ini yang pasti setiap solawat salam yang kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada Rasul dan akan dijawab salamnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya amalan ibu-ibu yang langsung diijazahkan oleh Allah itu solawat. Subhanallah, amalan solawat itu langsung Gusti Allah mengijazahkan
Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Dan punten, satu-satunya amalan yang gak mengenal seleksi itu sholawat. Sholat kita ada seleksi. Ini ada riyaknya mboten, ujubnya mboten, takaburnya mboten, tazkiyatun nafsi mboten, sedekah seperti itu, tadarus Quran seperti itu, wirid seperti itu, puasa seperti itu. Sholawat gak ada seleksi. Kenapa? Gusti Allahnya yang dipandang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hingga kita pernah tidak mendengar sholawat dibaca, meskipun dalam keadaan ghaflah akan sampai tetap diterima oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pun ketika sholawat dengan riya tetap diterima oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi. Tadarus dengan riya, ya wis. Subhanallah, bobor sedanten. Sedekah ria, bobor sedanten. Sholawat tetap diterima. Subhanallah. Kenapa? Gusti Allah begitu memuliakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi adab kitanya mana? Ketika kita bersolawat dengan sombong, dengan ria, dengan takabur, diterima, iya diterima. Tapi kalau Walid, subhanallah, menganalikan seperti ini. Saya bawa kue, subhanallah. Entah ini kue mahal, kue murahan, subhanallah, untuk Kanjeng Nabi. Entah kue yang 500 perak, yang 1 perak, atau kue yang 1 juta, 2 juta. Kanjeng Nabi beli bakal nolak, diterima kabeh, nggih mboten? Subhanallah. Kita pengen mboten nyukani Kanjeng Nabi kang istimewa ibu-ibu. Kang bagus adabe, kang bagus ati, kang bagus dilakoni ini. Subhanallah, ibaratnya seperti itu. Subhanallah, kita ada 9 lah, ada ini subhanallah, subhanallah. Punten kita kalau umat kepada kekasih saja, ada rezeki lebih akepnya beli yang mahal minumannya, yang disukai apa, subhanallah. Toh kalau kita ngasih air putih saja diterima, diminum masih diminum, gimana? Tapi kadang kepinginnya istimewa, ada nilai plus dari kekasih kita. Lah seperti itu kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pengen dipandang biasa-biasa mawon be aja, atau pengen luar biasa lah di sini. Pengen apa, Wak? Luar biasa. Nah di sini mantap, subhanallah, cocok nih, subhanallah, harus seperti itu. Seperti itu, harus seperti itu. Kita seperti itu ya. Subhanallah. Kalau kita sholawat dengan benar-benar hati ikhlas, dengan adab, ta'zim, takrim, benar-benar kita, ya Allah, dibarengi dengan mahabbah, cinta, rindu kepada Kanjeng Nabi. Ibaratnya kita ngasih hadiah kue yang bagus, yang bersih, yang indah, yang termahal kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi. Nilai plus ini. Meskipun kalau kita ngasih kue yang 500 perak, bahkan kalau yang basi gak bakal ditolak. Dalile wonten. Saking bagus ada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadiri perkumpulan dengan para sahabatnya. Beliau menghadiri perkumpulan, di situ disuguhi makanan. Subhanallah, makanan, disuguhi makanan. Dan ternyata makanan yang disuguhi itu gak sengaja basi, ibu-ibu. Subhanallah, gak sengaja basi. Tapi saking Kanjeng Nabi ku mong nolak, mong nyakiti wong. Subhanallah, ini ku disukani sepiring ibaratnya. 9 niku dihabisi sedanten. Lahap sekali dengan wajah, mimik wajah yang bergairah, nafsu makan. Kalau kita kan, aduh asin, lekek, subhanallah, 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 atau aduh basi bis basi, subhanallah, kan mesti nggak bohong mimik wajahnya gimana? Kalau di enak-enak pun masih kiep-kiepin nih gue, masih ketenger nih gue, subhanallah, subhanallah. Kanjeng Nabi, ibu-ibu, subhanallah, itu makanan basi lah. Tapi saking menghormati penghuni rumah yang nyuguhi, jangan sampai sakit hati, jangan sampai merasa gak enak.
Kuayang rasa bersalah, ya Allah kok nyuguhi Kanjeng Nabi makanan basi. Kanjeng Nabi segitu memperhatikan hati umatnya, jangan sampai nyakiti nih, subhanallah. Maka dilahap itu sepiring habis ibu-ibu makanan basinya. Sampai para sahabat heran, ya Rasulullah kan biasanya bagi-bagi ini kok, subhanallah dimakan sendirian saja. Sampai ketika waktu pulang kok penghuni rumahnya berbunga-bunga, alhamdulillah makanan isen laris nih Kanjeng Nabi, seneng ya beli kejagaan nih bungahnya kepelayangan, subhanallah. Kemudian ketika ditanya oleh yang dekat Sayyidina Ali, ya Rasulullah kok enggak panjenengan buatan bagi-bagi. Ini yang terdekat ngomong, subhanallah, dengan Sayyidina Ali, mantuwe piyambak, sepupu piyambak yang terdekat, niki makanannya punten basi. Kalau saya suguhkan kepada para sahabat, khawatir tidak bisa mengontrol mimik wajahnya. Oh ketengger niki basi. Saya sudah bisa menjaga mimik wajahnya. Ketika disuguhi sahabat diicip, khawatir ketahuan niki basi. Kuayang buatan enaknya niki perasaan penghuni rumah. Subhanallah. Ahlaknya Kanjeng Nabi ibu-ibu. Subhanallah. Kadang Masya Allah itu urusannya Kanjeng Nabi Kang Uning Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Artinya adalah sebegitu menjaga akhlaknya Rasulullah. Bahkan kepada orang-orang yang punten orang yang biasa mungkin, subhanallah, sebegitu menjaga. Sampai-sampai satu makanan basi dihabiskan sendiri, takut kalau ada sahabat yang mencicipi nanti ketahuan mimik wajahnya ini basi. Kuayang buatan enaknya penghuni rumah, subhanallah, itu Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Begitu welas asihnya, subhanallah, begitu welas asihnya. Lah ini pelajaran untuk kita bersama, subhanallah. Kadang kita kalau lagi Masya Allah, ini saya juga merasa subhanallah jauh ini dari akhlak Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Masya Allah, ini saking jangan sampai agar menyakiti hati, menjaganya sampai seperti itu. Dan ini diteladani oleh wali-wali Allah, oleh para pewaris Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat cerita Habib Ali Al-Jufri. Satu waktu gurunya Habib Umar Al-Hafidh itu berdakwah di satu tempat, menghadiri satu tempat dan disuguhi makanan. Beliau beristirahat di satu rumah lah, muhibbinnya, subhanallah. Ketika habis makan, saking muhibbin ini yang nyuguhi rumah ini saking senangnya, saking grogi, ditekannya Habib Umar Al-Hafidh. Ketika cuci tangan, kan ada itu tempat membasuh cuci tangan itu biasanya disuguhi ya, habis makan cuci tangan itu disuguhi dengan air panas. Kalau kita kan aduh tele panas gimana, subhanallah, refleks nih Habib Umar Al-Hafidh. Bahkan lama nih kok disuguhi dibasuh kan, subhanallah, dengan tersenyum memandang yang menyirami itu. Subhanallah, menyirami tangannya dengan air itu, dikiranya bahasa air kobokan lah, air untuk cuci tangan habis makan. Subhanallah, saking senangnya, saking grogi, mungkin salah ngambil tuan rumahnya ketika membasuh tangan Habib Umar Al-Hafidh, dibasuhnya dengan air panas, ibu-ibu. Subhanallah, kok yang telep-telepin buatan gih, subhanallah, yang telep-telepin buatan. Tapi niki akhlaknya Habib Umar Al-Hafidh, guru mulia, pewaris Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ilman wa nasaban. Semoga kita semua dapat berkahnya beliau, amin ya rabbal alamin. Saking menjaganya agar jangan sampai ini gak enak, yang belenaknya baik hati, yang ya Allah merasa bersalah, mohon lamun uning numplakakan banyu panas di tangannya Habib Umar Al-Hafidh. Maka dengan santai mohon Habib Umar dengan santai dibasuh, meskipun panas ditahan, subhanallah, dengan senyum, subhanallah. Maka ketika sampun merah langsung tutupi, subhanallah, ya Habib kok merah sekali, subhanallah. Maka tersenyum. Ketika sampun rampung, yang tadi itu air panas, lu kok nggak ngomong Habib, ini kata murid terdekatnya, bahasa apa ya, wong dalemilah, subhanallah, nggak apa-apa, saya takut menyakiti hati tuan rumahnya, dia nggak sengaja, saking groginya ketemu saya, saking senengnya, nggak apa-apa. Kalau kita kan mungkin subhanallah panas, yang belenak kayak hati isine wirange, subhanallah. Lah itu ibu-ibu, lah ini akhlaknya luar biasa, berat yonggi berat, subhanallah. Kalau betul tidak sungguh-sungguh kebaikan itu dari dalam hati, sulit, subhanallah.
Sulit. Kadang ketika kita ngomong ini makanan insya Allah enak, kadang lama asin banget sih. Jadi subhanallah kadang tetap buka dan kadang subhanallah tinggal maam nyuguhi nggih enak subhanallah kadang asin lekek temen sih subhanallah kadang kok gatel iya betul apa ada teh subhanallah cuman itu loh ahlaknya orang-orang agung luar biasa subhanallah ada lagi ini subhanallah Habib Zain bin Smith rahimahullah. Habib Zain bin Smith. Jadi ketika suatu waktu beliau subhanallah rahimahullah pulang dari dakwahnya. Oleh muhibnya santrinya dibukakan pintu mobilnya ibu-ibu. Saking senangnya bukakan mobilnya kiai bahasa Mokoten. Wong agung wali. Ini Habib Zain bin Smith. Ini wakilah Habibnya guru mulia Umar bin Hafid subhanallah. Habib Ali Al-Jufri subhanallah ini Habib Zain ini dibukakan pintu. Subhanallah, masuk ke mobil. Subhanallah langsung ditutup krap pintunya. Subhanallah. Ini subhanallah muridnya biasa mawon. Subhanallah, ketika di tengah jalan sudah jauh dari tempat disuruh mandek. Tolong buka pintu mobil ini kenapa? Kejepit tangannya ibu-ibu. Subhanallah sampai abu tangannya. Kalau kita kan jerit spontan subhanallah. Jadi masuk ini dibukakan pintu oleh santrinya. Belum duduk sempurna, langsung ditutup pintunya brek. Jadi bahasa tangannya masih nyempil lah. Langsung krep, kejepit kan langsung sampai mobil jalan. Ketika jalan tuh berlan assalamualaikum dengan senyum dengan orang yang nutup pintu ini. Subhanallah. Ketika sudah jauh dari rumahnya, suruh mandek supirnya, tolong bukakan pintu tengah ini. Kenapa? Ya Syekh Habib, saya kejepit. La ilaha illallah. Kenapa nggak ngomong dari awal? Saya takut menyakiti orang yang tutup pintu ini. Dia nggak sengaja ngelakuin. Saking senangnya bukain pintu, hikmah kepada ulama. Jangan sampai nggak enak wayang dalam kejepit. Uning, kue yang aduh merasa bersalah, nih wong alim mengketen, kue yang besu, ini menjaga, jangan sampai ini santri nggak enak, subhanallah. Akhlaknya pewaris kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, angin ibu-ibu, tapi ya subhanallah, semoga kita semua bisa mencontoh 1%, 2%-nya. Dan sekarang subhanallah jauh sekali itu orang ada yang mengaku dekat dengan Rasulullah, ucapannya selalu menyakiti, tindakannya tidak menghormati, tidak menghargai orang Islam. Ini di mana akhlaknya? Mencontoh siapa? Rasulullahnya seperti itu. Kalau betul-betul pewaris, betul-betul ulama, akhlaknya luar biasa. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Ini akhlaknya orang agung, wis angel ngomongin, subhanallah. Siapa yang tahan abu tangannya, panas tangannya tapi dengan senyuman, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Saya kalau membahas seperti ini masya terkagum-kagum ini loh akhlaknya subhanallah. Lah kita yang masih belajar ini maka jangan mudah merasa puas diri, merasa paling baik, merasa paling royal, merasa paling solih, merasa paling berakhlakul karimah. Aduh, terus gak apa-apa kita bersyukur. La tufrih qatar di annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallah ilaik. Kita boleh berbahagia, boleh berbangga dengan ibadah kita. Bukan karena diri kita, tapi karena Allah yang memberikan amal itu kepada kita. Bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah bisa sedekah, alhamdulillah bisa ngaji Quran, alhamdulillah bisa berbuat baik, alhamdulillah terus diawali ini, alhamdulillah. Semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lupa diri. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli alaihi. Ini ditutup ibu-ibu ya, subhanallah. Sebelum di akhir, subhanallah, ayo kita perbanyak solawat kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, subhanallah. Kita tadi membahas tentang kemuliaan orang yang bisa bersolawat, kemuliaan orang yang bisa mengagungkan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu minimalnya tiap hari harus ada solawat. Subhanallah, seikhlasnya, sebisanya.
Kalau bisa minimal setiap hari itu 100. Kalau Habib Lutfi bin Yahya ya dulu ketika sowan subhanallah dinasihati minimal tiap hari jangan tinggal salawat 300. Ya Allah gelis. Lamun je sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat nonton 10 menit ibu-ibu rampung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah itu betul-betul setengah jam. 24 jam waktu kita. Sisakan setengah jam ngangge sholawat. Subhanallah. Mulia bagja dunia akhirat niki. Subhanallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli 'alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ini saya baca dari kitabnya guru Al-Fadail fi Bayani Akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nawafil. Subhanallah, ini mana ya bab selawat. La haula wala quwata illa billah. Sebentar ya ibu-ibu ya, sedikit lagi ya. Subhanallah. 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 An Abi Kahil radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rawahu Ibnu Abi Asim wa Tabarani. Dari sahabat Abi Kahil yang mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Aba Kahilin, wahai Aba Kahil, man shalla alayya kulla yawmin 3 marratin wa kulla lailatin 3 marratin hubban wa syauqan ilayya. Siapa yang bersolawat kepadaku, yakni kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 kali. 3 kali ibu-ibu, subhanallah. Mboten wonten 5 menit, semenit kan mboten wonten. 3 kali mon tiap harinya dan 3 kali tiap malamnya. Wis bahasa semedite-medite kita 6 kali solawat umpama. 3 kali waktu siang, 3 kali waktu malam. Subhanallah. Tapi dengan rasa cinta, rasa rindu kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kana haqqan 'ala Allah an yaghfira lahu dhunubahu tilkal lailata wa dhalikal yawm. Maka siapa yang mampu mengerjakan itu, wis salawat 3 kali waktu siang, 3 kali waktu malam, kelawan ta'zim, adab kang bagus, mahabbah, cinta kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hak bagi Allah untuk mengampuni semua dosanya di malam itu, di hari itu. Subhanallah. Golongan kula-kula niki disadari napa mboten tiap hari wonten mawon keplesete. Subhanallah, maka ini dikasih formula oleh Allah Subhanahu wa taala, wis selawat 6 kali. Padahal silamun dipikir-pikir yo medit pisan. Subhanallah. Selawat 6 kali ku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. 3 kali rampung. Ikhlas tulus karena Allah. Bengi awan. Subhanallah. Maka diampuni dosanya di waktu itu, malam itu. Ketika tidur dalam keadaan tidak membawa dosa. Ketika tidak membawa dosa, meninggal dalam keadaan tidur, insyaallah husnul khotimah di sini. Apa mali kang 10 kali, kang 100 kali, kang 300 kali, kang 1000 kali afdol. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini ibu-ibu kalau bisa ini amalkan ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Ini saya juga dapat dari guru Walid. Subhanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rawahu Tabarani. Subhanallah, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mangqala." Siapa yang mengucapkan jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Kalimatnya jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, maka 70 pencatat, yakni 70 malaikat akan merasa susah mencatat amalan kita selama 1000 hari. Subhanallah. 1 kalimat salawat jazallahu anna
Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, atau jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, atau jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Satu kali mawon 70 pencatat dari malaikat-malaikat Allah kekederen ibu-ibu, keteriwal nulis amal bagusnya golongan kita niki selama 1000 tahun. Subhanallah. Maka Mbak Pondok, saya sebelum mulai tawasul ngaji itu jazallahu anna sayyidina Muhammad dan mahu ahlu itu surah istiqomah kan. Kalau subhanallah minimal satu kali setiap beraktivitas jazallahu anna Muhammad dan mahu ahluhu. Subhanallah, ini ibu-ibu, ini malaikat 70 malaikat kekederen nyatet amal bagus golongan kita lah. Kita kan kepinginnya kan simpel tapi bobotnya agung lah niki di antara. Tinggal ngamalakan mawon, tinggal kieng mawon, tinggal jangan sampai kelalen mawon niki. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau lebih sempurna lagi ibu-ibu, tiap hari kalau bisa jangan sampai tinggal surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal sebelum tidur satu kali. 30 ayat sekebet Quran dah. Subhanallah, itu singkat sekali, tapi Masya Allah keafdolannya luar biasa. Subhanallah, ini saya bacakan sedikit lagi ya ibu-ibu ya. Subhanallah, ini diantara faidah keutamaan surah Al-Mulk. Subhanallah, haddatsana Muhammad bin Basyarin. Subhanallah, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Qatadah an Ibnu Abbas al-Jushami an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, disebutkan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan minal Qur'ani 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu surat dari Al-Qur'an terdiri dari 30 ayat, yang mana ketika orang membaca ayat tersebut, surat tersebut 30 ayat, maka surat tersebut dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni. Maka para ulama tidak meninggalkan sebelum tidur baca surah Tabarak. Sempurna lagi as-sajadah. Subhanallah, sajadah Tabarak. Tapi kalau sajadah kebanyakan umpama minimal Tabarak. Tidur dalam keadaan dosa telah Allah ampuni semuanya. Ini yang kita harapkan. Subhanallah, gak ada 5 menit ibu-ibu, subhanallah, baca ini tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Mbak Pondok, untuk para pencari ilmu ini, kalau menurut Walid ini surat kuwatul ilm, kuatnya ilmu. Ketika Mbak Pondok pengen ilmunya kuat ini dalam arti ya manfaat, ya barokah, ya luas, maka dawamkan tabarok. Ini yang beliau pesankan kepada Al-Fakir. Subhanallah, kuatul ilmi di antara faidahnya. Dan ini ibu-ibu penghapus dosa, pemberi syafaat. Subhanallah. Kemudian ada lagi an Abdullah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min 'adzabil qabr." Siapa yang membaca surah Al-Mulk tiap malam sebelum tidur ini, subhanallah, Allah akan melindunginya dari siksa kubur. Ba'da maghrib pripun, boten napa termasuk malam itu. Tapi afdol ketika kepingin tidur ditutup dengan surah Tabarak. Ini yang biasa dilakukan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku Mbak Pondok sedereng tilem niku mesti wajib baca 2 surat, sajadah Tabarak. Kalau
kepala kita. Sudah, dalamkan dulu tabaroknya. Sedikit-sedikit tabarok ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah nih. An Jabir anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra Alif Lam Mim Tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Nabi biasa tidak tidur sehingga beliau membaca surah As-Sajdah dan Al-Mulk terlebih dahulu. Ini subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka ini salawat dan Al-Mulk ini oleh-olehnya, subhanallah. Baca dengan keyakinan yang mantap, pengharapan yang penuh kepada Allah, yakin dengan barokah Quran, yakin dengan keagungan salawat. Insya Allah hidup kita bagja dunia akhirat, aman dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua oleh Allah Ta'ala dimudahkan untuk mengamalkan pengajian, isi pengajian yang ada pada malam hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.